Fernando Carlos Redondo Neri lahir pada tahun 69 di Adrogué, pinggiran Buenos Aires. Sejak remaja, ia menonjol karena ketenangan dan cara melihat permainan yang lebih pelan dibanding hiruk-pikuk di sekelilingnya. Bakatnya diasah di Argentinos Juniors sejak kanak-kanak, klub yang mencetak banyak legenda, termasuk Diego Maradona. Pada usia yang sangat muda pula, 16 tahun, ia berhasil masuk tim senior klub, di mana teman sebayanya masih berusaha untuk memantapkan posisi di tim junior. Ia sudah mampu mencicipi debut di Primera División, liga utama di Argentina. 5 musim awal sebagai pemain profesional membentuk kebiasaan khasnya, yaitu menerima bola dengan bahu terbuka, memutar badan untuk keluar dari tekanan, lalu mengalirkan umpan menembus 2 garis lawan tanpa tergesa-gesa. Pondasi inilah yang kelak membuatnya disebut sebagai regista paling elegan pada zamannya. Bab Eropa dibuka ketika Redondo terbang ke Spanyol bergabung dengan Tenerife pada tahun 89. Di sana, ia dipertemukan dengan Jorge Valdano, pelatih yang memandang sepak bola sebagai perpaduan efisiensi dan estetika. Redondo bukan hanya penyapu serangan lawan, tapi sekaligus menjadi arsitek awal serangan tim. Di era itu, Tenerife 2 kali menumbangkan Real Madrid pada partai penentuan di akhir musim, sehingga gelar Liga melayang ke Barcelona. Peran Redondo sebagai pengendali ritme jadi buah bibir Spanyol. Ketika Valdano diangkat menjadi pelatih Real Madrid pada 94, ia mengajak Redondo ke Bernabeu, ke tempat di mana orkestra lini tengah membutuhkan seorang dirigen yang handal. Beberapa musimnya di Real Madrid, Redondo mencapai puncak reputasi. Ia mengangkat 2 gelar La Liga, 2 mahkota Liga Champions, dan 1 Intercontinental Cup, serta memateri citranya sebagai El Príncipe, pangeran yang memerintah tempo dengan cara yang nyaris tanpa suara. Gambar paling abadi dari Redondo adalah malam di Old Trafford, Liga Champions musim 2000. Satu gerak backheel-nya melewati Henning Berg yang seketika memecah pertahanan Manchester United, asisnya diteruskan telak oleh Raul González. Itu bukan trik, itu keputusan teknis pada kecepatan pikiran level tinggi, detik yang menyeimbangkan seni dan kemahiran. Momen tersebut lalu dikenang sebagai salah satu aksi yang ikonik pada dekade itu. Pengakuan individu pun datang padanya. Untuk musim Liga Champions 1999-2000. Redondo dinobatkan sebagai UEFA Footballer of the Year, sebuah validasi resmi bahwa pengaruhnya bukan sekadar romantisasi dengan para penonton, tetapi juga konsensus di level tertinggi kompetisi klub Eropa. Julukan elegan yang sering melekat padanya pada dasarnya adalah ringkasan dari perpaduan keindahan teknik, kecerdasan posisi, dan keberanian menguasai momentum dalam sebuah laga. Lalu garis takdir berbelok. Setelah itu, pada musim panas 2000, ia pindah ke AC Milan dan langsung dihantam cedera lutut serius di awal kepindahannya. Cerita tentang Redondo di Milan sering dikutip bukan karena banyaknya menit bermain, melainkan karena sikapnya. Ia menolak menerima gaji dari klub sampai pulih. Di era ketika angka-angka kontrak jadi pusat percakapan, gestur ini terasa sangat langka dan bergaung melampaui sebuah logika. Hingga UEFA menuliskannya secara resmi. Redondo memilih tak dibayar hingga benar-benar bugar. Sebuah keputusan moral yang jauh melebihi sebuah gol dan trofi yang membuatnya dihormati di seluruh Italia. Setelah rehabilitasi panjang, sekitar 2,5 musim, Redondo kembali merumput. Walau kontribusi di lapangan terbatas, ia turut hadir di ruang ganti yang menapak menuju gelar. Redondo tetap memenangkan Liga Champions dan Coppa Italia pada 2002, 2003, serta juara Serie A 2003-2004. Salah satu momen paling emosional dalam kariernya justru terjadi bukan karena gol atau trofi. Ketika ia menjejak kembali Bernabeu bersama Milan, keluar lapangan digantikan Andrea Pirlo, dan seluruh stadion berdiri memberi hormat. Malam itu publik Madrid tidak sekadar menyambut mantan pemain, mereka menyambut kembali sosok keluarga yang dicintai.
Untuk Argentina, Redondo adalah sosok elegan, perpaduan antara estetika dan efektivitas. Ia memperkuat Albiceleste di Piala Dunia 94, menjadi bagian skuad juara Copa America 93 dan Piala Konfederasi 92. Total caps-nya untuk tim senior berjumlah 29 dengan 1 gol, angka yang relatif sedikit untuk bakat sekelas itu. Ia pernah menolak dipanggil ke Piala Dunia 1990 karena ingin menyelesaikan studi hukum. Bahkan, ia pernah konflik dengan pelatih Passarella soal potongan rambut yang membuatnya dikeluarkan dari daftar pada 98. Padahal, ia dipanggil kembali oleh Marcelo Bielsa pada 99 dan tampil kuat dalam laga persahabatan melawan Brasil. Tetapi setelahnya, ia memilih pensiun dari timnas saat itu karena cedera lutut. Redondo benar-benar menggantung sepatu pada pertengahan dekade 2000, tepatnya 2004. Tidak seperti banyak legenda yang langsung menukik ke manajemen klub atau mikrofon televisi, ia memilih lintasan sunyi, menyelesaikan pendidikan kepelatihan, hidup dekat keluarga, sesekali hadir di laga amal, dan reuni legenda Madrid. Ia menjaga jarak dari hiruk-pikuk, namun tetap berada di orbit dunia sepak bola melalui wibawa. Sebuah kehadiran yang tidak bising, tapi selalu terasa bila ia bicara tentang cara memaknai posisi, sudut tubuh, dan pengambilan keputusan di lini tengah. Menariknya, jejak Redondo sebagai pengrajin tempo tidak berhenti di dirinya sendiri. Putranya, Federico Redondo, juga seorang gelandang tengah. Setelah periode di Argentina dan MLS, pada bulan Agustus 2025, Federico dikabarkan terbang ke Spanyol untuk bergabung dengan Elche. Sebuah lingkar kisah yang berulang, dari Adrogué ke Madrid, dan kini generasi penerusnya juga kembali ke La Liga untuk mencari napasnya sendiri. Jika kita merangkum Redondo ke dalam satu gagasan, maka gagasan itu adalah kendali. Kendali terhadap bola, ruang, dan emosi pertandingan. Ia tidak memenangkan duel dengan keributan, melainkan mematikannya dengan posisi. Ia tidak merebut headline dengan dribble mencolok, melainkan dengan keputusan yang membuat rekan satu tim terlihat lebih baik. Di Madrid, di malam Old Trafford, kita melihat bagaimana satu back heel yang tepat bisa mengubah alur cerita. Di Milan, kita belajar bahwa satu keputusan moral, menolak gaji, bisa mengubah cara orang memaknai loyalitas. Dan di Argentina, meskipun caps-nya tidak berlimpah, kita menemukan bahwa kualitas tidak hanya berdasarkan dengan angka. Itulah mengapa nama Fernando Redondo terus disebut ketika orang berbicara tentang gelandang bertahan ideal, yang tidak sekadar bertahan, tetapi membuat sepak bola menjadi seperti sebuah orkestra musik yang sangat menarik. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu suka, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen pandangan kamu tentang Redondo ya kawan. Wassalam, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.